Kenalkan, nama saya Sriwarti Diah. Panggilan saya yang dikenal yaitu Didin. Usia saya hampir 70 tahun. Jadi waktu itu saya pernah kuliah di sastra Prancis UGM. Saya memang tinggal sendiri. Jadi saya menikmati kesendirian saya. Saya hidup dengan alam. Di tengah kesendirian itu akan mendatangkan inspirasi. Hidup itu saya nikmati dengan kesendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Lagi Podcast Lagi. Semoga menginspirasi dengan saya, Beta Suguru. Baik teman-teman, saat ini saya berada di sebuah rumah yang sangat asri, bisa dilihat di sebelah kanan kiri saya, dan dikelilingi oleh berbagai macam tumbuhan bunga-bunga hias. Saat ini sekarang saya ada di Pondok Pinggir Kali Cokro yang pemiliknya adalah salah satu dari teman saya yang sangat menginspirasi. Dan kebetulan di episode perdana ini teman-teman saya akan mengundang beliau tepatnya untuk bisa berbagi kisah bersama-sama dengan kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada episode perdana kali ini bisa menginspirasi kita semua. Oke, baik, kita langsung panggil saja ya, tidak usah berlama-lama. Selamat datang Ibu Didin. Halo. Halo, selamat pagi Bu. Kita bertemu. Silakan duduk, Ibu Didin. Iya. Jadi teman-teman, beliau adalah Bu Didin ya, panggilan beliau, panggilan akrab kami. Dan beliau ini juga yang telah memiliki rumah ini, teman-teman sekalian. Nah, pasti teman-teman semua pada penasaran ya, rumahnya di mana ya? Terus konsepnya seperti apa? Dan beliau tinggal dengan siapa dan lain sebagainya. Tidak usah berlama-lama. Mungkin kita bisa langsung tanya beliau. Mungkin bisa perkenalan dulu Bu Didin. Siapakah Bu Didin dan dari mana, pekerjaannya apa dan lain sebagainya. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Sriwarti Diah. Itu nama di identitas. Kemudian nama panggilan saya yang dikenal yaitu Didin. Bu Didin. Ya. Siap. Kemudian saya latar belakang saya adalah seorang pemandu wisata yang sudah lama saya geluti. Ya. Kira-kira pada tahun 1983. Sudah mulai gading tahun 18? Iya. Oh, 1983. Dan Okay. resmi itu yang sudah ada lisensi. Oh, Itu. saya aja belum lahir Bu. Iya. Terus ada beberapa waktu yang lalu itu pasang surut menjadi seorang pemandu wisata. Akhirnya saya merasa panggilan saya ada di profesi ini. Saya senang sekali ya. karena kerja dengan senang hati itu akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Siap. Belum apa-apa sudah dapat intro seperti ini ya, Iya. teman-teman ya. It's okay. Ibu asli dari Malang kah? Saya asli dan lahir dari Malang. Arema. Arema, Sama asli. dong. Ya, Arema ya. Oke. Sudah tinggal di sini berapa lama Ibu? Kalau tinggal di Cokro ini baru 3 tahun. Ya, semenjak pandemi itu. Kira-kira rumah ini resmi saya tempati pada tanggal 20 September tahun 2020. 2020. Ya. Berarti sudah 3 tahun Ya. bertempat tinggal Ya. di sini. Sebelumnya Ibu di mana? Sebelumnya saya pindah-pindah. Saya pernah di Jogja 13 tahun, kemudian di Probolinggo 2 tahun, kemudian di Surabaya hampir 13 tahun. Selama berpindah-pindah ini Ibu berarti tetap menjalani pekerjaan sebagai pemandu wisata? Pada waktu pariwisata belum begitu setelah
ada bergolaknya. Zaman di era Orde Baru itu, saya pernah menjadi guru sekolah dasar. Guru pada apa tuh, Bu? tahun guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, pada tahun 2000 sampai 2008. Tapi saya tetap memandu. Hanya karena saya freelance. Freelance gitu, ya. Baik-baik. Jadi nggak ikut salah satu travel begitu? Enggak, saya tidak. Jadi ada banyak travel yang akan Ya, hire Ibu. ya. Oh, I see. Karena saya tidak mau terikat. Oke. Selama sebelum menjadi pemandu wisata, Ibu dulu apakah pernah belajar bahasa atau? Saya memang suka dengan bahasa asing ya. Jadi waktu itu saya pernah kuliah di sastra Prancis ya. Sastra Prancis. Ya, di UGM ya. Masih. Terus saya suka iseng gitu loh, mempraktekkan bahasa asing saya mencari wisatawan yang lagi jalan-jalan di Random Jogja, gitu ya, Bu, ya? di Jogja. Oh, Ya. pada waktu itu di Jogja, di Jogja ya. Saya praktek, saya tanya-tanya ya. Saya nggak ngerti, saya nggak minta dibayar, enggak. Saya cuma praktek aja. Saya suka. Itu awal mulanya saya menyenangi profesi seorang pemandu itu seperti inilah. Baik, Gitu. Saat ini Ibu masih menjalani profesi? Masih sampai masih sekarang. menjadi pemandu wisata? Di Wow. usia yang sudah tidak muda lagi. Nah, kira-kira Ibu ini saya mau nebak-nebak aja, Bu ya. Iya. Kira-kira usianya Ibu gitu ya. Kalau misalnya dari teman-teman kira-kira berapa nih Ibu ya? Mungkin sih sekitar maybe around mungkin 50 something, 58 atau 59, teman-teman bisa ikut nebak kok. Kira-kira berapa Ibu? Usia saya hampir 70 tahun kurang 4 bulan. Tahun ini berarti 69, Iya. tahun depan 70 tahun. Iya. Teman-teman, aduh, gila sih nih. 70, hampir 70 tahun, hampir menginjak 70 tahun masih melakukan kegiatan sebagai pemandu wisata. Dengan senang hati sekali saya melakukan pekerjaan itu. Wah, Karena itu sebagai obat saya. Saya kalau tidak menjalankan pekerjaan itu, saya sakit. Itu Ibu benar-benar sebagai- mencintai pekerjaan ya, ini. mencintai pekerjaan mulai dari muda. Wow. Dan kapan terakhir kali Ibu guiding? Mungkin bulan atau minggu-minggu ini? Tanggal 29 bulan lalu. 29 baru bulan lalu. Iya. Waduh, Ibu memandu kemana itu Bu waktu itu? Di kapal pesiar yang kebetulan singgah di Surabaya. Ya, Surabaya Surrounding aja. Jadi kayak city tour gitu Ya, city Oh, jadi ada kapal pesiar Ya. bersandar di pelabuhan. Kemudian mereka datang untuk Iya. oh gitu ya. Jadi ada Sangat city senang tour. sekali saya menjalankannya. Ya. Oke, baik. Baik, Bu Didin, saya juga penasaran ya, Bu ya. Karena seketika saya main-main gitu ya di dalam rumahnya Ibu Didin, sebenarnya kok tidak ada relatif atau tidak ada mungkin teman seperti itu. Tapi ada sih beberapa binatang, banyak sekali teman-teman. Jadi ada kucing, saya lihat ada ayam juga, ada burung juga teman-teman. Cuman kok sepertinya Ibu Didin apakah tinggal sendiri, betul Bu? Saya memang tinggal sendiri. Saya sendiri memang. Jadi saya menikmati kesendirian saya. Wow. Selama hampir 70 tahun teman-teman tinggal sendiri. Oke. Di tengah kesendirian itu akan mendatangkan inspirasi bagi saya. Hidup itu saya nikmati dengan kesendirian. Betul. Karena kalau kita melihat fenomena pada akhir-akhir ini Bu ya, di mana banyak sekali orang yang berpasangan, namun ya seperti yang kita baca di banyak berita juga ya teman-teman, bahwa mereka itu berpisah, kemudian dengan gampangnya mungkin menikah, melakukan pesta besar-besaran, kemudian berpisah dan lain sebagainya. Kalau fenomena yang sekarang saya lihat,
dengan begitu banyaknya pasangan yang berbahagia juga ya teman-teman. Ada banyak lah di podcastnya siapa atau channel YouTube-nya siapa, artis-artis dan lain sebagainya. Ibu, apakah tidak memiliki sedikit keinginan untuk? Saya sudah tidak ingin memiliki pasangan hidup lagi karena saya sudah merasa bahagia dengan kesendirian saya ini. Tanpa pasangan hidup pun saya bisa menikmati dengan alam. Saya hidup dengan alam. Ya, itu yang paling bisa kita lihat. Ya. Begitu kita masuk rumah nih teman-teman ya, itu langsung asri banget, banyak tumbuh-tumbuhan. Dan itu tuh nggak ada yang layu, nggak ada yang kering gitu loh Bu. Jadi setiap hari Ibu kayak merawatnya gitu ya. Kesibukan saya Kesibukannya. setiap harinya dengan mencari kegiatan seperti ini. Dari sekian banyak daerah di Kota Malang nih ya, teman-teman juga, kenapa Ibu memilih tempat ini, daerah ini untuk dijadikan rumah singgah Ibu? Kebetulan saya tidak sengaja memilih ini ya. Ada teman menawarkan, ada tanah di dekat Kali Cokro, itu yang dijual. Dan kalau dibuat tempat istirahat itu sangat cocok, karena saya memang senang alam ya, senang dekat dengan alam. Makanya saya membeli ini, terus saya membangun dengan kemampuan seadanya. Awal mulanya dari bambu semua. Memang banyak Karena bambu-bambunya ya. kalau bambu semua memang nggak awet ya. Jadi saya rubah menjadi separuh ini dari bata merah ini. Itu. Dan bangunan ini selesai pada tanggal 21 September 2020. Ya sejak itu saya menempati sini sampai sekarang. Sampai sekarang Bu ya. Oke. Jadi teman-teman, Pondok Kali Cokro ini lokasinya bersebelahan dengan Kali Cokro ya Bu Ya, ya. Kali Jadi nama Cokro. nama sungainya adalah Kali Desanya Cokro. juga dinamakan Desa Cokro. Dinamakan Desa Cokro juga, dan saat ini nih sebenarnya kita berada di daerah Tumpang ya Bu ya. Ini masuk Kecamatan Pakis. Oh, masih Kecamatan Pakis, yaitu daerah Kecamatan Kabupaten Pakis yang Malang. terakhir ya. Kecamatan Jadi- Pakis tadi Cokro Wetan. I see. Jadi Cokro Wetan, Kabupaten Malang, Malang. sebelah timur gitu. Jadi kita berada di pinggiran Kabupaten Malang gitu Ibu-ibu. Oke. Ini sih. Ya, waduh, Aduh, dari terima tadi Mas coba Mas. Nggak ada pelumasnya ini. Itulah. Terima kasih Mas Owan. Tahu nggak ini apa? Apa Terima tuh Mas? kasih. Ini air minum. Air minum. Tapi warnanya kuning. Apa ya, kira-kira dari apa nih ya? Nah ini yang buat ini beliau. langsung Ini Ibu. Heeh. ini wedang markisah ini ya. Makasih ya Mas Owan. Oh, Wedang Marquesa. Ini Oke. markisah ini tumbuh di halaman rumah saya. Dengan markisah ini saya bisa membuat minuman setiap harinya. Saya mengkonsumsi markisah ini karena sehat, Ya, banyak ya, ya. vitamin C-nya ini Dari ya. alam langsung. Dari alam langsung ini. Dari tangan saya sendiri. Mantap. Boleh kita seruput dulu ya teman-teman ya. Ya, Kita, Bu. mari. Seger. Benar-benar wah. Untuk di zaman hiruk pikuk ini ya teman-teman ya, dimana kita bisa menikmati buah, menikmati minuman langsung dari apa yang kita tanam sendiri itu sebuah kepuasan tersendiri Bu ya. Pasang sendiri, membelah sendiri, memasak sendiri, dinikmati sendiri. Wow, keren banget Bu Dede. Bu, pada waktu membangun rumah ini, itu kan pasti kan belum ada kan kayak pohon-pohon, gini kan belum. Belum ada. Jadi Kecuali ini sudah ada dulu. Ya, ini ada waktu bangun ini. Ini ini bunga ini Bu ya, Kamboja? Pak Kamboja. Oh, I see. Terus ini kebetulan ini bougainville. Heeh. Ini Itu di depan rumah ya? membelinya ya bersamaan dengan membangun rumah ini, bougainville ini. Sekarang sudah bisa menjalar ke atap nih ya. Itu yang saya suka. Saya rasanya itu dekat dengan alam,
dekat dengan tanaman, itu membuat saya merasa bahagia sekali. Bahagia di rumah sendiri ya. Saya merasa kerasan di rumah saya sendiri. Betul. Jadi berawal dari mungkin mungkin hobi menanam itu mungkin dari dulu Ibu ya, suka Saya suka keindahan, suka tanaman. Dengan tanaman itu saya kadang-kadang saya ajak bicara. Oh ya? Iya. Oh, ini hal baru juga nih, teman-teman ya. Kenapa kamu nggak berbunga? Kenapa ini? Oh, aku suka sekali hari ini kamu lebat ini kok daunnya ini Pak, lihat itu ya. Ya. Jadi benar loh teman-teman, ketika kita datang ke rumahnya Ibu Didin ya, Pondok Kali Cokro, itu tidak ada sama sekali bunga atau tanaman apapun, itu dia yang lain itu nggak ada gitu, bener-bener seger kayak gitu teman-teman. Dan bagaimana ya, ini kayak asri aja gitu Bu ya, begitu masuk itu langsung kelihatan asrinya. Ini tapi ada taman juga nggak Bu di belakang rumah? Bukan tanaman ya, hanya tanam-tanaman aja, bukan taman, tapi kita bisa menikmati. Nanti bisa kita jalan aja lewat gitu, nanti bisa kembali ke sini lagi, nanti bisa lihat. Masih. Kira-kira dari sekian banyak tanaman yang Ibu tanam ya, kira-kira ada nggak bunga atau tanaman favorit Ibu? Sebetulnya tanaman favorit saya itu ya itu Dewan Daru, itu ada di situ Dewan Daru. Teman-teman. Dewan Daru itu tanaman cernih Belanda gitu katanya, cernih Londo gitu ya. Itu bisa dibuat minuman juga. Itu. Oh ya? Jadi buahnya itu yang merah itu Bu ya? Merah yang tua kehitaman itu baru kita ambil, terus kita buat minuman seperti markisa ini. Jadi welcome drinknya. Rasanya gimana Bu? Kalau markisa kan dia asam-asam. Kalau sama asam juga. Cuman sekarang lagi nggak banyak buahnya, jadi saya nggak bikin. I see. Kenapa pohon Dewan Daru itu sebagai pohon favoritnya Ibu? Karena aneh aja gitu loh. Orang-orang pada memitoskan juga. Mitos Dewan Daru di Gunung Kawi itu katanya kalau orang kejatuhan buahnya apa kejatuhan daunnya itu bakal kaya atau bakal apa gitu, turunan gitu ya Bu. Pokoknya iya saya pernah dengar itu juga. Itu katanya. Tapi kalau bagi saya ya apapun itu, kalau buah itu saya suka. I see. Buahnya. Baik. Oke, Ibu, kalau dari pembicaraan kita ini, saya sangat tertarik sekali di mana Ibu bilang bahwa Ibu itu suka gitu mendekatkan diri dengan alam, dan juga Ibu itu suka berbicara dengan tanaman-tanaman yang Ibu tanam selama ini gitu ya. Saya penasaran sekali Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang membuat Ibu yakin bahwa ketika kita dekat dengan alam itu akan membuat Ibu bahagia? Karena itu hati kita ya, itu berkenan dengan hati kita. Hati kita itu sangat tenang apabila kita itu dekat dengan alam tanpa ada suara hiruk pikuk. Hanya alamlah yang bersuara gitu. Misalnya mendengar gemercik suara air di kolam, melihat ikan-ikan berenang kian kemari, melihat kokok ayam di pagi hari. Kebetulan saya punya ayam, ada 9 ekor. 9? Ya, itu kalau tidur itu di atas pohon ini. Pohon ini pohon ini keluarga beringin, bukan beringin asli tapi keluarga beringin. Mereka semua bertengger di situ kalau tidur. Nah, kalau mulai mendekati subuh itu terdengar kokok ayam massal ya, kokok ayam berjamaah. Itu sangat bersautan kian kemari gitu. Jadi, dan saya suka itu. Ya Bu, karena saya juga pernah baca sebuah artikel juga ya teman-teman, kalau
kita tuh mendengar suara alam yang alami gitu ya, suara air, suara ayam dan lain sebagainya, itu lebih bikin kita fokus aja. Makanya kayak apa ya, lagu yang mengiringi pada waktu kita meditasi Bu ya, Ya, itu betul. kebanyakan lagunya tuh benar-benar lagu yang dari alam. Ya, Gitu ya. Seolah-olah kita itu berada di tengah-tengah hutan, berada di tengah-tengah pepohonan seperti itu ya Bu ya. ya. Jadi itu bisa benar-benar bikin tenang gitu Bu. Bikin tenang, bikin rasa hati ini nyaman. Gitu ya. Kayak terapi nggak sih Ya, Bu? terapi. Terapi semuanya, terapi hati, perenungan juga, Gitu ya Bu ya. spiritual juga dari situ. Pengalaman hidup saya itu sudah banyak ya, jadi saya lebih senang mendekat dengan alam, Gitu ya Bu ya. karena disitulah saya merasa damai. Masih Kedamaian itu ada di hati dan alam sekitarnya. luar biasa. Wah, luar biasa sekali, saya sampai speechless nih. Karena pada kenyataannya kalau seperti saya ini berkumpul dengan banyak orang di kota, shopping kayak gitu kan, terus ada barang baru apa kita pengen beli begini begitu. Ibu nggak kepengen apa? Misal Ibu ya, kayak ada HP keluaran terbaru nih. Tidak ada sama sekali, yang penting saya bisa berkomunikasi. Gitu ya Bu ya. Itu sampai berkomunikasi, dan saya belanja misalnya cukup di Melijo ya, di Melijo sini ya, ya, Melijo itu dengan hanya membeli beberapa rupiah saja saya sudah bisa membuat sayur. Hanya itu yang bisa menemani di hari-hari saya. Saya lihat di dalam juga ada, selain ayam Bu ya, kayaknya juga ada burung juga. Burung, Sama kucing ya Bu ya. ya kucingnya saya masukkan di dalam kamar karena saya tidak mau kehilangan mereka. Mereka adalah teman saya. Ada berapa Dan banyak Bu kucingnya? mereka ada dua. Ada dua. Mereka kalau malam menemani saya tidur, mereka bisa saya ajak berbicara walaupun mereka tidak berbicara. Mereka hanya bicara dengan bahasa mereka, tapi saya mengerti. Itu menarik sekali Bu. Itu oke. Jadi Ibu apa ya? Berkomunikasi dengan binatang peliharaan Ya, Ibu dan juga ya. berkomunikasi dengan Ya. bunga-bunga. Ya, Oke. Apa yang menjadi motivasi Bu untuk berkomunikasi dengan mereka? karena semua itu sebetulnya kan ada nyawanya ya. Tanaman pun loh ada nyawanya. Kalau nggak ada nyawanya mereka nggak mungkin berbunga, nggak mungkin bisa tumbuh dengan subur. Sebetulnya mereka itu bernyawa dan sama seperti kita. Kalau mereka nggak bernyawa ya nggak mungkin hidup, toh mesti mati. Dan ada saatnya mereka bisa tumbang karena sudah tua, tumbang. Seperti Sama kita. juga ya, kayak kita sebagai manusia. Ya. Bu, ya. Binatang pun juga seperti itu. Walaupun mereka nggak bisa bicara, saya juga nggak mengerti bahasa binatang ya. Tapi mereka mengerti apa yang kita maksud. Contohnya, misalnya saya bilang, ayo makan, ayo masuk makan. Mereka mengiringi saya karena mau diberi makan. Ayam pun juga begitu. Saya selalu manggil ayam saya semua dengan cinta. Kalau saya sudah mengatakan cinta, mereka pada datang. Oh ya, Ya, maksudnya manggil cinta cinta, gitu? cinta tuh mereka datang. oke. Dan mereka tahu kalau saya mesti memberi makan. Wah. Dengan cinta itu bisa ada timbal balik ya, dengan cinta. Walaupun sama binatang, sama tanaman juga ada Asik. timbal balik, hubungan timbal balik. Gitu Bu ya. Jadi itulah hidup. Hidup itu saling berdampingan ya, dengan siapapun, dengan makhluk siapapun, dengan makhluk apapun. Betul. Tidak harus dengan sesama manusia saja ya. Gitu. Berinteraksi dengan alam pun. Ada tetangga yang mengatakan bahwa mereka mengatakan kalau kok Bu Didin itu berani ya di situ. Padahal kalau malam ini gelap.
pinggir sungai, belakangnya ada hutan bambu, Iya loh. nggak ada temannya. Heeh. Tapi saya yakin dengan kesendirian itu kita dekat dengan Sang Pencipta, ya. Tidak ada rasa takut apapun, Nggak ada rasa takut sama tidak sekali. Bu. ada. Oke, jadi saya penasaran nih Bu. Apa jangan-jangan pernah ada mungkin kejadian mungkin di rumah ini mungkin apa ya? Kayak Kalau penampakan sih enggak pernah. Ya cuman wajar kalau ada suara gitu ya. Tapi selama kita berpikiran positif, sesuatu yang kita khawatirkan nggak akan terjadi. selama kita berpikir positif, Iya. sesuatu yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Mhm. Masuk tuh. Berpikir positif gitu Bu ya? Kalau saya sih Jadi susah saya banget Bu tidak ya. punya rasa takut, Ah. kecuali ya mungkin musibah itu selalu datang kapanpun ya. Itu orang, sesama orang yang mungkin orang yang tidak suka gitu. Itu yang saya khawatirkan. Kalau dengan alam, dengan makhluk-makhluk yang mungkin hidup di alam lain, saya tidak mengkhawatirkan. Baik. Tapi kan masih ada kayak teman-teman gitu kan yang Iya. datang ke sini. Tapi sejauh mana teman-teman pernah teman yang nginep di sini enggak pernah ada apa ya, sesuatu yang mereka takutkan itu enggak ada cerita-cerita apa terjadi, itu nggak ada ya? tidak pernah terjadi. Nyaman-nyaman saja Bu ya. Nyaman-nyaman saja dan mereka kerasan dengan apa adanya seperti ini. Nggak tahu kan, rumah nggak begitu bagus tapi kok ya mereka pada kerasan, mungkin dengan ketenangan itu mungkin yang dicari gitu. Tenang sekali luar biasa. Ibu selain Ibu masih guiding ya, masih menjadi pemandu wisata, kemudian juga sibuk untuk merawat tanaman atau hewan-hewan yang ada di rumah. Ibu ada kayak kesibukan lain? Maksudnya yang buat beta penasaran itu, apakah Ibu juga berinteraksi dengan orang di luar gitu? Maksudnya Ya tetangga? tentu, atau... tetangga tentu, kalau ada apa kepentingan kumpul-kumpul dengan tetangga, selalu berkomunikasi dengan mereka. Tanpa tetangga kita juga nggak mungkin toh. Tuh. Mereka pada baik semua, kadang mereka mengantar makanan ke saya juga gitu. Kalau saya punya kelebihan makanan, ayo kita makan bersama gitu. Mereka suka damai banget, adem banget gitu Iya. dengannya. Luar biasa ya. Ini masih ada di apa ya, ini kan hitungannya masih desa Bu ya? Iya desa ini, desa, dusun ya. Jadi Kelurahan Sukoanyar, kecamatannya Pakis. Kecamatan Pakis. Oke. Ibu, saya juga pengen tahu nih Bu ya. Dalam arti selama Anda hidup 69 tahun ini, hampir menuju 70 tahun. Pasti kan ada satu atau dua hal yang mungkin menjadi beban Ibu atau masalah lah, kan pasti kan kita punya problem tertentu ya teman-teman ya, apapun itu. Apakah ada yang menurut Ibu yang paling besar dan Ibu mungkin masih menyelesaikannya, atau yang sudah selesai yang mungkin bisa diceritakan sama teman-teman semua? Sebetulnya masalah itu masalah yang lalu ya. Masalah dalam hidup saya yang paling berat ya. Tapi bisa saya lalui masalah itu. Karena saya menganggap masalah itu adalah ujian dari yang kuasa ya. Dan saya bisa melewatinya dengan selamat. Berarti ini sudah dilewati ya untuk Sudah. permasalahan besar itu? Wah. Ya mungkin untuk menceritakan yang detail itu mungkin ya agak apa ya, Enggak ini ya. agak riskan juga ya, karena tidak, itu nggak perlu menyangkut disampaikan juga. Bu. menyangkut nama orang lain ya. Ya. Jadi saya yang penting saya bisa menyikapinya dengan positif. Saya lupakan masalah itu dan saya sekarang hidup di masa kini Dengan bahagia, dengan tenang gitu. ya. Mungkin ini adalah ganti
atau gantinya apa ya, masalah yang saya hadapi dulu itu. Jadi diganti dengan kebahagiaan di akhir, mungkin di akhir hidup saya. Saya lupakan masalah yang lalu sudah. Melupakan. Melupakan. Kalau tidak saya lupakan nanti saya bisa dendam sama orang nanti. Enggak, saya tidak akan dendam sama orang. Biarlah yang berlalu. Yang berlalu biarlah berlalu. Katanya let's be gone, be bygone ya. Katanya begitu. Jadi Ibu betul-betul mengalami sendiri ya? Mengalami sampai pernah hidup di titik nol. Di titik nol, maksudnya Titik nol yang sudah nggak bisa, punya apa-apa? nggak punya apa-apa. Aduh. Nggak punya apa-apa. Tapi bisa saya lewati dengan dukungan moral dari teman, saudara, dan siapapun yang empati dengan saya. Luar biasa sekali. Melupakan ya? Ya, melupakan. Kalau saya sampai sekarang sudah melupakan, sudah itu masa lalu. Maksudnya itu melupakan sakit ini, Bu? Ya, melupakan sakit. Saya tidak perlu mengingat lagi. Tapi itu kan pasti proses ya, Bu? Proses sekali. Maksudnya tidak dalam waktu yang Tidak dalam waktu yang singkat. Itu tidak proses. Karena ya mungkin karena usia juga ya, jadi kita pasrah bahwa hidup itu seperti ini. Dan misalnya saya kehilangan sesuatu di masa lalu, ya itu mungkin jalannya harus begitu. Jalannya harus kehilangan. harus kehilangan gitu. Berat ini kayaknya. Oke, dimana kita harus kehilangan sesuatu, apalagi kalau tidak diduga-duga itu kan pasti akan menimbulkan rasa sakit itu ya, Bu ya. Dan in the end of the day, Ibu memutuskan untuk melupakan, mengikhlaskan gitu, Bu ya. Ya, mengikhlaskan. Ikhlas itu sebetulnya ya belajar juga itu. Sebetulnya tadinya ya nggak bisa, tapi seiring waktu bisa akhirnya. Toh untuk apa sih kita? Misalnya barang yang kita miliki hilang, kita nggak bisa hidup terus dengan barang itu kan. Kalau ada orang yang ingin memiliki barang yang kita senangi, ya silakan, itu aja. Ya mungkin sudah tiba waktunya nggak ikut saya barang itu. Gitu ya. Untuk menciptakan logika seperti itu, itu susah sekali ya, Bu ya. Sebetulnya seperti itu. Tetapi ketika Anda mengikhlaskan itu, Anda mendapatkan sesuatu yang lebih besar gitu ya, Bu ya? Saya rasakan itu. Anda rasakan Saya begitu, merasakannya. ya? Dan sekarang saya merasakannya. Bahwa ternyata apa yang hilang dari kita, Tuhan itu akan mengganti yang lebih baik dari yang hilang. Apapun yang hilang dari kita ketika kita mengikhlaskannya, Ya. Tuhan akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, lebih besar. Ya, Wah, luar biasa ini. ya. Ibu, selama Ibu menjadi seorang pemandu wisata, saya kan juga penasaran, teman-teman juga pasti ya. Kira-kira nih Bu, ada nggak cerita yang unik mungkin yang bisa ceritakan sama teman-teman? Pernah dulu sih, sewaktu masih di Jogja ya. Waktu itu saya membawa wisatawan dari Amerika, grup kecil ya. Saya masih baru itu jadi pemandu wisata tahun 83 kira-kira. Saya membawa ke Borobudur. Setelah Borobudur itu baru ke Candi Mendut. Pernah kan tahu Candi Mendut ya? Nah, di Candi Mendut itu ada mau masuk ya, kan ada patung Buddha yang besar kan, yang duduk itu Buddha duduk, terus di kiri kanannya ada bodhisatwa itu. Terus ada relief dewa dan dewi. Sebelah kanan itu reliefnya Dewa Kuwera. Di sebelah kiri istrinya namanya Dewi Hariti. Nah, waktu itu
yang digambarkan anaknya banyak. Nah, Maksudnya reliefnya apa? reliefnya Oh, itu anaknya banyak. Si Hariti juga gitu ya. Jadi mereka itu dewa dan dewi dari simbol kesejahteraan karena banyak anaknya. Iya. Nah, waktu itu ada tamu saya yang tanya, ini siapa? Mereka kan belum tahu namanya. Saya tidak melihat itu dari atas ya. Mungkin saya waktu itu panik ya, orang masih baru jadi pemandu wisata. Yang saya lihat cuma di bawahnya itu banyak anak gitu ya. Dan di bodinya di sini juga ada teteknya gitu ya. Oh, ini Dewi Hariti gitu ya. Loh, kok Dewi Hariti? Kamu kok bilang Dewi? Apa betul ini Dewi? Saya begitu, kok mereka bilang seperti itu? Saya melihat ke atas, loh, kok ada kumisnya? Loh, kok ada kumisnya? Tapi saya kan sudah terlanjur. Iya, sudah terlanjur kalau mengatakan ini seorang Jadi dewi gitu, saya Bu ya. Saya dulu didoktrin tidak boleh mengatakan I don't know, karena kok sebagai pemandu wisata kok bilang I don't Nggak tahu know gitu atau ya. salah ya. Saya ngugemi itu. Ini betul namanya Dewi Hariti. Karena saya sudah malu ya, sudah terlanjur. Iya, betul. Loh, kamu nggak keliru. Kok berkumis gitu? Kok berkumis? Kok berkumis? Loh iya, loh, saya bilang gitu, saya mikir di sini. Loh, kok ada Dewi kok berkumis? Terus saya mengatakan seperti ini. Loh, dulu nggak tahu Anda, wanita Indonesia pada zaman dulu itu berkumis. Mereka sebetulnya ya, saya sebetulnya malu ya, tapi terlanjur sudah. Wow, oke. Loh, kalau ini Dewi Hariti, loh sebelahnya itu siapa? Kan itu ya Dewi Hariti sungguhan. Saya nggak kehilangan akal juga. Ini Dewi Sri, Dewi Padi, Dewi Kesuburan. Karena kan banyak anaknya juga. Oke. Loh, terus, oh ya, tapi sebetulnya tamunya juga tahu kalau saya keliru. Tapi tamunya baik ya. Iya. Terus akhirnya saya ditanya lagi loh. Terus kuerannya di mana? Loh, kuera di sana. Jauh di candi lain, kita nggak lewati nanti, kita nggak lewat. Oke. Gitu. Oh gitu. Saya malu sebetulnya. Tamunya iya aja Bu ya. Iya aja. Tapi sebetulnya tamunya tahu kalau itu salah. Terus akhirnya saya malah cerita sama driver, masa tadi saya kok keliru ya cerita Dewi, kok saya tunjuk dewa gitu loh. Saya tertawa gitu. Tamunya bilang, saya tahu loh kamu tertawakan. Loh saya nggak tertawa itu kok, saya tertawa yang lain. Sampai akhirnya di hotel, karena itu short half tour ya, bukan full day ya. Jadi mereka kembali ke hotel di Jogja. Kemudian mereka malah memberi tips saya besar ya. Terima kasih untuk wanita berkumis. itu kenangan yang tak terlupakan di awal saya Ibu menjadi pemandu wisata. Waduh, luar biasa sekali. Tapi jangan ditiru, itu hanya trik aja itu. Iya, kan setiap orang pasti di profesi manapun Bu ya, pasti kan punya tips and trick untuk supaya Yang terlihat penting profesional tamunya tidak komplain Ya. gitu aja. Kita profesional aja. I see. Kita juga nggak kelihatan gupuh gitu aja, nggak gugup gitu aja. Nggak profesional. Waduh, luar biasa sekali Bu. Wah, sebenarnya kalau apalagi kalau jadi seorang pemandu wisata Bu, ya, bertemu dengan banyak orang begitu ya. Pasti kan ada aja bertemu dengan orang yang macam-macam gitu Bu ya. Ada nggak mungkin ketemu orang yang aneh atau bagaimana selama Ibu menjalani Ya karir? namanya orang di dunia ini dimanapun siapapun ya mesti ada lain-lain, ada yang orang rewel sekali, tapi selama kita bisa mengatasi ya sudah selesai gitu aja. Itu yang penting, kita itu bisa menyelesaikan masalah kita. Betul. Tanpa merasa kalau masalah ini besar gitu. Selesaikan aja. Sudah, malang melintang sudah ceritanya. Malang melintang wis ngalor ngidul Ngalor barangkali ngidul, nandi Bu ya. kawan.
Luar biasa sekali Bu. Dari percakapan kita pada saat ini, saya sendiri merasa mendapatkan banyak insight ya. Dan saya pikir juga teman-teman yang sedang menonton podcast ini banyak hal yang bisa saya dapatkan ya Bu ya. Dari cerita kita yang terhitung ini sangat sederhana sekali dan sangat singkat sekali juga untuk waktunya. Bahwa yang pertama, ketika kita hidup mendekatkan diri dengan alam, begitu Bu ya, itu akan ada rasa di mana kita akan mendapatkan rasa damai dan bahagia begitu Bu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, nah ini yang paling saya ingat tadi Bu ya, ketika kita bisa berpikir positif apapun itu, apapun yang sedang kita hadapi dan kita bisa berpikir positif, maka apa yang kita khawatirkan Tidak akan terjadi. tidak akan terjadi. Meskipun apapun itu bencana atau ujian kan pasti juga akan terjadi Bu ya. Dan ya bagaimana caranya kita untuk bisa Menerima dengan mengikhlaskan, ikhlas. menerima dengan ikhlas, dan apalagi untuk melupakan rasa sakit teman-teman. Dan itu poin yang menurut saya paling besar di sini, dimana kita sudah level merelakan, melupakan rasa sakit itu, dan kemudian kembali menjalani hidup kita sehari-hari Seperti biasa. dan akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu begitu Iya. Bu ya. Luar biasa sekali teman-teman. Dan kok ya pas kebetulan ini sudah azan ya, Bu ya. Mungkin dari percakapan kita saat ini bersama dengan Ibu Didin dan juga teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan saya mohon izin Bu ya, mungkin di episode selanjutnya boleh nggak kita pakai tempat Ibu? Oh, dengan amat sangat senang hati. Dengan amat Dengan sangat amat sangat Boleh, senang Bu, ya? hati. Boleh. Selama Ibu ada ya, selama Ibu sedang Walaupun tidak. saya gak ada, mungkin bisa kunci saya berikan. Waduh, percaya banget sama saya Bu. Sangat percaya. Gitu Bu ya. Terima kasih sekali Bu Didin Sama-sama. atas kehadirannya di sini. Terima kasih juga kembali. menjawab pertanyaan beta yang mungkin pelibut apa sih, pengen tahu banget gitu ya. Dalam artian Bu, saya bisa menggali sesuatu dan mendapatkan ilmu dari Bu Didin ya. Tidak hanya untuk saya tapi juga untuk teman-teman sekalian yang ada di rumah. Terima kasih banyak Ibu Didin dan teman-teman sekalian semuanya. Terima kasih telah menonton Lagi Podcast lagi. Semoga menginspirasi. Sampai bertemu di Lagi Podcast episode selanjutnya. Bye bye.